biar Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Saat kami memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayo percaya Tuhan ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan melalui renungan. Berikan kami pengertian Tuhan. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai demi kebaikan kita dan kemuliaannya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Wahyu 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Wahyu 21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, setiap kita tentu pernah mengalami penderitaan. Dan kalau bisa memilih, tentunya kita semua lebih suka menghindarinya. Manusia secara umum memang tidak suka merasa sakit, baik secara fisik, emosional, juga secara rohani. Bahkan banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari duka cita dan penderitaan. Ada yang karena trauma, karena masa lalu, ada yang takut akan masa depan, ada pula yang membangun hidupnya
di atas kenyamanan dan kesenangan dunia supaya tidak pernah merasakan penderitaan lagi. Namun sebesar apapun usaha manusia untuk menghindari penderitaan, sekali waktu pasti akan berjumpa dengan penderitaan dan duka cita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sekali waktu akan berakhir. Dan sesudah itu kita semua akan memasuki kekekalan. Pertanyaannya adalah, kekekalan seperti apa yang akan saya jalani? Apakah itu kekekalan dalam kehidupan bersama Allah atau kekekalan dalam kematian, terpisah dari kasih-Nya? Firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 1-6 yang kita renungkan saat ini, mengajak kita semua untuk melihat bahwa dalam penderitaan hidup ini ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Dan semua itu dikerjakannya demi kebaikan kita dan demi kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yohanes mendapatkan suatu penglihatan yang luar biasa. Dalam ayat 1 dituliskan, "Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Ini bukan sekedar mimpi, ini adalah nubuatan akan realitas yang akan datang. Dunia ini akan berlalu, tetapi Tuhan mempersiapkan dunia yang baru, yang tidak tercemar oleh dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada kekacauan. Dunia ini hanya sementara. Dengan demikian, adalah sebuah hal yang tidak bijaksana jika kita menempatkan harapan kekal pada sesuatu yang akan berlalu. Sakit penyakit, penderitaan, konflik, kehilangan orang yang kita kasihi, semua itu akan berlalu. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Lalu Yohanes melihat Yerusalem yang baru, turun dari surga, bagaikan mempelai perempuan yang berhias untuk suaminya di ayat yang kedua. Ini adalah simbol dari gereja, umat Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus dan dipersiapkan untuk persekutuan kekal bersamanya. Inilah penggenapan dari seluruh sejarah penebusan. Umat Allah akhirnya kembali dalam persekutuan penuh dengan penciptanya. Di dalam ayat 3 kita juga bisa membaca, lalu terdengarlah suara yang berkata, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Dalam Perjanjian Lama, kemah adalah tempat pertemuan antara Allah dan manusia, tetapi masih terbatas, masih ada tirai, masih ada batas. Namun di dalam Kristus, batas itu dihancurkan, dan kita akan berjumpa dengan Allah secara langsung. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi dosa yang memisahkan. Di dalam ayat 4 dikatakan demikian, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Bukan hanya penderitaan yang berakhir, tetapi lihat siapa yang menghapus air mata kita. Allah sendiri. Ia tidak menyerahkan tugas ini kepada malaikat, tetapi tangan kasih-Nya sendiri akan menyeka air mata kita. Namun pertanyaannya kembali muncul. Kalau Tuhan tahu bahwa nanti tidak akan ada lagi penderitaan, mengapa saat ini Ia mengizinkan kita menderita? Jawabannya adalah ini, karena penderitaan hari ini adalah alat kasih-Nya yang membentuk dan mengarahkan hati kita kepada yang kekal. Dunia ini bukan rumah kita, dan Tuhan ingin kita sadar bahwa hidup di bumi ini bersifat sementara, agar kita tidak melekat kepadanya, pada dunia. "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Ini bukan sekedar pembaruan moral, ini adalah penciptaan ulang. Tuhan tidak memperbaiki ciptaan lama, Ia menciptakan ulang dunia baru, hati yang baru, hidup yang baru. Lalu Ia berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Ayat 6. Artinya Allah tidak hanya mengawali sejarah, tetapi juga mengakhirinya. Tidak ada yang terjadi di luar kendalinya, termasuk penderitaan dan air mata yang kita alami sekarang. Dan kepada siapa Tuhan memberikan air kehidupan ini? Kepada mereka yang haus. Hanya orang yang haus yang akan menghargai air kehidupan. Begitu pula, hanya orang yang pernah merasa sedih dan kehilangan yang akan benar-benar menghargai penghiburan sejati dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
kita perlu menyadari bahwa penderitaan bukan akhir dari segala sesuatu. Tetapi justru di balik penderitaan, Tuhan sedang menyatakan anugerah-Nya. Inilah iman yang sejati. Bukan iman yang hanya kuat saat keadaan baik, tetapi iman yang tetap percaya ketika hidup sedang tidak ideal. Penderitaan dan duka cita yang Tuhan izinkan bukanlah tanpa tujuan. Semuanya adalah demi kebaikan kita, agar kita semakin mengenal Dia, dan demi kemuliaan-Nya, agar hidup kita memuliakan nama-Nya walau di tengah air mata. Mari kita hidup sebagai umat yang sedang menanti Yerusalem baru. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh pengharapan, bukan dengan ketakutan. Mari kita menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai alat Tuhan untuk menyucikan dan mempersiapkan kita. Karena pada akhirnya, semua akan disempurnakan, dan kita akan bertemu dengannya muka dengan muka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau berdaulat atas segala sesuatu, dan Engkau bermaksud untuk kami dapat mengenal-Mu lebih baik dan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, untuk memahami segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami, dan melaluinya iman kami dapat semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.